Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sayyuduhu wa khaliluhu wa aminuhu ala wahyihi wa muballighun nasi syuratihi wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wasallam wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang ilmu tauhid, di mana pada hari ini saya akan menyampaikan tauhid menghapus seluruh dosa. Apa rahasia kehebatan tauhid sehingga mampu menghapus segala dosa sebesar apapun? Seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya, tokoh yang sebelum masuk Islam terkenal paling menentang ajaran Islam dan terkenal dengan kekafirannya, serta pernah mengubur putrinya hidup-hidup. Namun dengan masuk Islam, mentauhidkan peribadatan hanya pada Allah, maka terhapuslah segala dosa dan kesalahannya yang telah menggunung, bahkan menjadi tokoh paling mulia di sisi Allah sesudah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apalagi jika kesalahan seorang lebih kecil, tentu akan lebih mudah terhapus dengan tauhid. Bahkan jika kesalahan serta kekurangannya lebih besar dari Umar radhiyallahu anhu sekalipun, tetap semua itu akan hapus dan sirna dengan tauhid. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man lakiyani bi qurbil ardi ati'atan la yusriku bi syai'in lakiyatuhum bi misliha maghfiratan." Rawahu Muslim. Dan barang siapa menjumpaiku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu dengan aku akan menjumpainya dengan ampunan yang sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Muslim. Dalam Sunan At-Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya ibnu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang menghadap kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun denganku, maka aku akan datang kepadanya dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Ash'ari menyebutkan bahwa Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah mengatakan, barang siapa yang datang dengan membawa tauhid kepada Allah meskipun memiliki kesalahan sepenuh bumi, niscaya Allah akan menemuinya dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Maksud hadis ini ialah menegaskan bahwa siapa yang bertauhid dengan sempurna maka bisa mendapat ampun dari dosa-dosanya yang meskipun dosa-dosa itu memenuhi bumi. Bukan hanya itu, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa orang yang sempurna tauhidnya tidak akan diajab oleh Allah di akhirat nanti. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang hak dan kewajiban hamba kepada Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda, "Haqullahi 'alal ibadi an ya'budullah wa la yusriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'ala Allah
an la yu'adziba man la yusriku bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah, afala ubasir an-nas? Qala la tubassirhum fayattakilu qadara. Hak Allah yang menjadikan kewajiban para hamba ialah agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan sesuatu pun atau syirik dengan Allah. Sedangkan hak hambanya yang akan diperoleh dari Allah ialah bahwa Allah tidak akan mengajak siapapun yang tidak mempersekutukannya sesuatu dengan Allah. Aku Mu'adz berkata, yaitu dalam Mu'adz berkata, wahai Rasulullah, tidakkah kabar gembira yang akan aku sampaikan kepada orang banyak? Beliau menjawab, jangan engkau kabarkan kepada mereka, sebab mereka akan bergantung dengan mengatakan yang penting tidak syirik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan orang yang sama sekali tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah SWT, dia tidak akan diajab. Rasulullah SAW bersabda pula, man qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati asma'aniyati say'a wa fi riwayah adkhalahu jannata ala makana minal amali. Siapa yang berkata, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan sembah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak hamba Allah. Ia adalah manusia yang dicipta dengan kalimatnya, lalu dimasukkan ke dalam diri Maryam, dan ia adalah roh yang diciptakan oleh Allah. Juga bersaksi bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya. Maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga melalui pintu mana saja yang Dia kehendaki dari pintu-pintunya yang di depan. Dalam riwayat lain, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masih banyak nas lain yang menceritakan hebat tauhid dan rahasia. Di sini perlu dikaji beberapa hal, di antaranya pengertian tauhid. Tauhid ialah mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan hanya memberikan peribadatan padanya. Artinya agar orang beribadah atau menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, serta tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan tidak syirik kepadanya. Dia beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan mencurahkan kecintaannya, pengagungannya, harapan dan rasa cemas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwa kata tauhid merupakan masdar dari wahada yuwahidu, artinya menjadikan sesuatu menjadi satu-satunya. Dan ini tidak akan terjadi kecuali dengan menggabungkan antara nafi dan isbat, meniadakan dari selain yang diesakan, serta menetapkan hanya pada yang diesakan. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tauhid yang dibawa Rasul Allah sebagai ajarannya
tidak lain berisi penetapan bahwa sifat uluhiyah hanyalah milik Allah Azza wa Jalla saja, yaitu ikrar bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadah kecuali Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang boleh diibadah kecuali Dia, tidak diserahkan sikap tawakal kecuali hanya kepadanya, tidak ada cintaan kecuali karenanya, tidak dilakukan perbuatan kecuali karenanya, dan tidak dilakukan amal perbuatan kecuali dengan dalam ridhonya. Dan itu semua mencakup penetapan nama-nama serta sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sendiri bagi dirinya. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa bukanlah tauhid yang dimaksud sekedar tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta satu-satunya. Itulah hakikat tauhid yang menjadi intisari dakwah serta ajaran setiap Rasul Allah, yaitu yang berisi dua hal pokok. Pertama, penolakan terhadap setiap sesembahan selain Allah, dan kedua, penetapan bahwa sesembahan yang benar hanyalah Allah Azza wa Jalla saja. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibuhu Sesungguhnya kami telah membentuk seorang rasul pada setiap umat untuk menyuruh kepada umat masing-masing, beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jauhilah taat. Dan banyak firman Allah yang senada dengan ini. Tujuan diciptakan manusia adalah sangat naif jika seorang berpikir atau berprasangka bahwa hidup ini hanyalah untuk tujuan dunia saja, untuk membangun dunia dengan segala gebyar serta teknologinya, dan untuk melakukan kebaikan duniawi hanya demi kebutuhan serta kesejahteraan dunia saja. Orang hidup pasti akan mati dan meninggalkan dunia yang fana ini menuju kehidupan dunia lain, dan pasti akan ada pertanggungjawaban dalam kehidupan ini. Karenanya Allah SWT menjelaskan bahwa hidup di dunia ini memiliki tujuan yang agung, bukan hanya sekedar hidup saja, kemudian mati lalu selesai. Tujuan agung itu ialah beribadah kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zariyat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah yang dimaksud adalah ibadah murni yang tidak terkotori dengan peribadahan kepada selain Allah. Jika seseorang dalam peribadahannya melakukan perbuatan syirik, mempersekutukan makhluk dengan Allah, maka pasti Allah Taala akan murka dan tidak akan meridhoinya. Di antara dalilnya ialah firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yushrik billahi yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah mengadakan dosa yang sangat besar. Allah SWT juga berfirman dalam surah Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syirka la zulmun azim. Yang artinya sesungguhnya dosa syirik atau mempersekutukan Allah benar-benar merupakan kezaliman yang sangat besar. Demikian pula dalam firman-Nya Quran surah Az-Zin ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim.
annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, yang artinya dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu memohon di dalamnya kepada siapapun di samping pada Allah Taala. Jadi bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla tidak murka jika Dia Maha Perkasa yang Maha Sempurna disejajarkan dengan makhluk yang serba lemah dan kurang. Karena itulah larangan terbesar dalam Islam adalah syirik. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusrifu bihi syai'a, yang artinya dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Demikian juga maksud ditentukan kitab-kitab Allah Azza wa Jalla serta diutusnya para rasul ialah agar para manusia beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Dalilnya sangat banyak, dan diantaranya firman Allah SWT surah Al-Anbiya ayat 25, Bismillahirrahmanirrahim, Wa arsalna min qablika min rasulin illa yang artinya dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian dan sekalian. Nah, agar orang tidak kecewa kelak dalam kehidupan di alam lain, dia harus tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh penciptanya, dan penciptanya ini telah menunjuk utusan kepercayaannya untuk menyampaikan risalah. Dia adalah Rasulullah SAW utusannya. Semoga Allah menganugerahkan kita pemahaman tauhid yang benar dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum fi Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum walakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ini yang dapat saya sampaikan. Salah tidak mohon maaf. Bila banyak kekurangan mohon dimaafkan, karena sebenarnya Allah milik Allah Taala, dan yang salah dan kurang itu berasal dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.